hari ini? Semua sehat ya? Oke adik-adik semuanya, yuk adik-adik semua bagi berdiri, kita ibadah online hari ini. Adik-adik semuanya, sebelum kita masuk dalam ibadah online, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari yang penuh keberkatan ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Maksudnya Tuhan berikan kami kekuatan, hati bersukacita untuk kami boleh memuji Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Yesus kami hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo semuanya, ada semuanya yang masih duduk. Ayo semua berdiri, kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Ayo. Kita lompat semuanya hari ini memuji Tuhan dengan semangat.
Halo adik semuanya, sebelum kita menyambut firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Kami rindu akan belajar firman-Mu, supaya iman kami semakin teguh, rasa percaya kami tidak tergoyahkan oleh apapun. Sebab Tuhan ya menjamin hidup kami. Biarkan kami terus menikmati sabda firman-Mu. Kami buka hati pikiran kami untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata pada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Adik-adik semuanya, hari ini kita belajar tentang salah satu kehebatan Tuhan di dalam menyembuhkan penyakit yang teroleh seorang anak muda. Anak muda ini adalah sakit ayan atau biasa orang bilang itu epilepsi. Adik-adik semuanya, penyakit ini zaman dahulu tidak bisa disembuhkan karena dia menyerang saraf otak, dan seseorang yang kena ayan, maka terkadang dia nggak sadar, kadang dia kejang, dia nggak tahu bahaya karena dia nggak sadar. Kadang dia bisa pegang api, kadang dia cemplung ke air, dan itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi orang itu tidak boleh dibiarkan sendiri. Hidupnya sangat menderita. Orang yang penyakit ayan itu sangat sakit. Oleh sebab itu sekian lama ayah ini merawat anaknya dan tidak kunjung sembuh. Ada semuanya saya mau berkata bahwa penyakit ayan itu sangat sulit untuk disembuhkan, mustahil. Zaman dahulu bisa disembuhkan. Zaman sekarang pun yang teknologi kedokteran sudah canggih, sulit untuk disembuhkan, apalagi zaman dahulu. Tapi ini kita melihat salah satu kehebatan dari Tuhan Yesus. Dia berkata, dia menyembuhkan anak itu ketika dia mengusir setan dalam diri anak itu, sehingga anak itu boleh sembuh sempurna seperti pada umumnya orang. Apa yang kita menarik pelajari dari ayat ini? Ketika orang tua anak ini membawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Kenapa kami tidak bisa mengusir setan demikian? Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan anak itu?" Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya." Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita bahwa kita ingin mengenal Dia dari hari sehari, supaya rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa kepercayaan kita pada Tuhan dari hari ke hari itu semakin dalam, semakin kita mengenal pada Tuhan, supaya iman percaya kita semakin hari semakin kuat pada Tuhan. Karena Yesus berkata, "Karena kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah." Jadi betapa pentingnya kita memiliki iman kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita contoh sakit, ketika kita butuh pertolongan, itulah mujizat Tuhan. Bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Kita harus memiliki namanya iman kepada Tuhan.
Jadi adik semuanya, iman itu perlu kita bangun. Iman itu perlu kita kembangkan. Bagaimana caranya supaya iman kita boleh bertumbuh? Perjanjian Baru menuliskan bahwa iman itu bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, salah satu untuk menguatkan kita, iman kita pada Tuhan adalah melalui pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita banyak main game. Itu nggak mungkin iman kita bertumbuh. Iman kita itu bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita sekolah minggu yang kita dengar baik-baik dan kita dengar ceritanya dari guru sekolah minggu, ya adalah firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah ketika kita di rumah baca Alkitab, maka otomatis iman kita akan bertumbuh. Jadi adik-adik semuanya, yuk ketika ibadah dengan serius, kita berdoa dan keseharian kita, usahakan membaca Alkitab. Karena itulah yang menguatkan iman percaya kita pada Tuhan. Menonton televisi tidak bisa menguatkan iman. Bermain tidak bisa menguatkan iman. Yang menguatkan iman itu adalah membaca Alkitab. Jadi adik semuanya, ini adalah salah satu kehebatan Tuhan Yesus, di mana penyakit yang sulit untuk disembuhkan oleh orang lain, tapi Yesus dengan seketika bisa menyembuhkan penyakit ayan pada orang tersebut. Di mana orang tidak bisa menyembuhkannya, justru Yesus bisa menyembuhkannya. Karena apa? Karena Yesus itu ajaib. Semuanya untuk kegiatan aktivitasnya, adik-adik boleh hafal di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik semuanya hafalkan Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami online ketiga anak pada pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus, sumber kekuatan perlindungan yang sempurna bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.